Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel Tebar Iman ini. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas sama seperti surah-surah lain di dalam Al-Quran memiliki rahasia dan keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surah Al-Ikhlas karena ia bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat, dan dari kesulitan saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsyatnya kengerian hari kiamat besok. Surah Al-Ikhlas termasuk di antara surat-surat pendek dalam Al-Quran. Surat ini juga sering dibaca berulang-ulang, dan hal itu sudah menjadi kebiasaan orang muslim baik ketika sholat maupun ketika berzikir. Surah Al-Ikhlas ini mengandung makna yang penting dan rahasia yang agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun senantiasa membaca surah Al-Ikhlas ini dalam kesehariannya. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan kepada semua pemirsa untuk like, subscribe, dan share channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Berikut adalah 12 manfaat dan keutamaan membaca surah Al-Ikhlas yang wajib kita ketahui. Yang pertama, akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi. Jika kita senantiasa membaca surah Al-Ikhlas ini, baik itu sedang berdiri, duduk, rukuk maupun sedang berjalan, maka kita akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Al-Baihaqi dari Umamah Al-Bahili bahwa Malaikat Jibril telah mendatangi Rasulullah bersama dengan 7.000 malaikat lainnya. Rasulullah saksikan jenazah Muawiyah bersama Jibril dan didampingi bersama malaikat lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Jibril, apa sebabnya Muawiyah memperoleh kedudukan seperti itu?" Jibril pun menjawab, "Dia memperoleh kehormatan seperti itu akibat sering membaca Qul huwallahu ahad, baik sedang berdiri, duduk, rukuk maupun sedang berjalan." Yang kedua, mendapatkan pahala yang sangat besar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika saya dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit Aras, ditegakkan atas 36 sudut jarak. Dari sudut ke sudut lainnya kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Panjang padang pasir itu dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat sedang membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas.
Setelah selesai membaca, mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surah Al-Ikhlas ini kepada orang yang membaca surah Al-Ikhlas ini juga, baik ia laki-laki maupun perempuan." Dan para sahabat pun dibuat kagum dan tercengang mendengarnya. Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Herankah kamu wahai sahabat-sahabatku?" Mereka menjawab, "Ya benar, kami heran." Beliau pun melanjutkan, "Demi Allah yang diriku berada di tangannya, Qul huwallahu ahad tertulis di sayap malaikat Jibril." Yang ketiga, hidup akan selalu diberkahi. Jika ingin hidup kita senantiasa dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka baca dan amalkan surah Al-Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali, maka ia dan keluarganya akan diberkahi. Barang siapa yang membacanya 3 kali, maka ia, keluarganya, dan kerabatnya akan diberkahi. Yang keempat, akan mendapatkan istana di surga. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas ini, maka ia akan mendapatkan istana di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya 1 istana di surga. Dan barang siapa yang membacanya sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa yang membacanya 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga." Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga nanti." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu." Maksudnya, bagi Allah berapapun jumlah istana itu merupakan hal yang sangat mudah. Yang kelima, akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Yang keenam, bisa mencegah dari fitnah siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas pada saat sakit, yang kemudian membawanya pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk di dalam kuburnya." Dan dari hadis lain menyatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya, melalui titian Shiratal Mustaqim hingga sampai ke surga. Yang ketujuh, bisa melunaskan hutang-hutangnya. Pemirsa yang beriman yang dirahmati Allah, pada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk di Masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan. Kemudian para sahabat mempersilahkan Nabi untuk mensalatkannya. Beliau bertanya, "Apakah mayit ini meninggalkan hutang?" Mereka menjawab, "Ya benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham."
Lalu Nabi SAW bersabda, saya tidak mau mensalatkan mayit yang punya hutang, maka kamu salatkanlah dia. Pada saat itu juga malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah, salatkanlah dia, karena dia sudah diampuni Allah SWT. Dan barang siapa yang ikut mensalatkannya, niscaya akan diampuni Allah pula dosanya. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan seperti itu? Jibril pun menjawab, dia mendapat kehormatan seperti itu karena di setiap harinya dia membaca 100 kali Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas, yang di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pujian terhadapnya. Yang kedelapan, sebagai pembuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasanya dia telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan kesulitan hidupnya. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia mau masuk ke dalam rumah dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Kemudian orang itu pun mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan. Dan pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut. Yang kesembilan, setan tidak akan mampu menggodanya. Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang ke-10, bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah SAW mengadu merasa sakit pada bagian badannya, baginda Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian tubuh yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang ke-11, diselamatkan dari maksud orang jahat dan aniaya. Agar kita diselamatkan dari orang jahat, maka bacalah ya Somad sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus dan jadikan amalan sehari-hari. Maka insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang jahat dan aniaya. Dan yang ke-12, untuk mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Adapun cara mengamalkan surah Al-Ikhlas ini adalah dengan dibaca 100 kali. Waktunya antara sholat maghrib dan sholat isya. Dan setelahnya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dijauhkan dari segala mara bahaya.
Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, adapun kesimpulannya adalah sungguh sangat banyak sekali manfaat dan keutamaan dari surah Al-Ikhlas. Kita bisa mengamalkannya baik ketika selesai sholat, sedang duduk, sedang berdiri, ataupun pada waktu berbaring. Yang pada intinya kita bisa mengamalkannya setiap hari dengan penuh keikhlasan agar mendapat manfaat dan hikmah keutamaannya serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.